Kaitan dari kalau ayat pertama udah saya jelaskan clear ya. Ayat pertama jelas belum? Sholat itu berat, maka butuh kesabaran. Itu beda dengan ayat yang kedua, wasta'inu bisobri washolah. Lihat, sholat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat. Pertama saya bahas sholat dulu. Kenapa? Apa sih rahasia di balik sholat? Ini hikmah tersendiri nih. Kalau mau buka Al-Hikam halaman 91. Dibuka mana kita boleh? Ayo. Halaman 91. Sudah ketemu? Terakhir ya, Bro. Nggih. Juz 1, jangan juz 2. Ini kan ada 2 juz. Ya. Sampun, Pak. Lihat, langsung ke as-sholatu mahalul munajat. Ini kaitan sholat dengan dunia, sholat dengan rezeki. Mahalul munajati, dalam kurung ya. Nah, di bawahnya lagi. As-sholatu mahalul munajat. Terus dalam kurung lagi, wa ma'dinul musoffat. Nattasi'u fiha mayadinul asrori. Dalam kurungnya beda gitu. Wa tashruku fiha suwarukul anwari. Sudah ketemu ya? Baik, saya bahas nih. Suwarukul anwari. Sering kita dengar istilah perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Sering dengar? Nah, detailnya tuh sebenarnya orang yang bikin kata-kata itu menyimpulkan dari yang tadi di stabilo. Yang tadi di stabilo tuh mahalul munajat sampai terakhir, kesimpulan dari itu. Makanya saya sampaikan di dalam buku saya itu, sebelum orang memulai ikhtiar terbaik untuk merubah hidupnya gitu Pak, sebelum orang mendatangi dokter hebat untuk kesembuhan, sebelum seseorang membuka usaha yang hebat, beneri sholat. Kalau pengen semuanya berhasil, apa rahasianya? Lihat. Pertama, as-sholatu mahalul munajati. Sholat itu tempat munajat. Apa yang dinamakan munajat ini harus kita kupas. Lihat ke sampingnya lagi. Li'anna fiha yakunu mahalus sana wa du'a. Karena di dalam sholat itu tempat kita memuji Allah. As-sana itu memuji. As-sana itu memuji. Ditulis saja di bawah as-sananya. Iya, memuji. Tempat memuji, wa du'ai, dan tempat doa. Wal munajati, dan tempat dan doa. Lihat, wal munajatu mukhatabatul israr. Nah itu, lihat. Yang dinamakan munajat itu mukhatabatul asrar inda sifail azkar. Berbicara dengan pelan
ketika hati dalam keadaan bening. Ketika hati dalam keadaan bening, mengadu kepada zat yang memiliki, limalikin al-jabari, zat yang memiliki dan memaksa. Sekarang bayangin Pak, di dalam sholat itu kita ada memuji Allah, ada kita doa pada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Gila kan? Berikan saya sehat, berikan saya rezeki, maafkan saya, sayangi saya, wa'fu anni. Komplit. Tuh. Karena dalam sholat itu kita baca itu pelan. Iya kan? Rabbighfirli. Makanya kata-kata perbaiki sholat itu pertama, kalau yang sholatnya masih bolong, rapetin. Kalau yang belum sholat, sholat. Yang masih bolong, rapetin. Yang udah rapet tapi masih mencela, tegesin di awal waktu. Itu namanya perbaiki sholat tuh. Yang udah awal waktu 5 waktu, tambahin qobliyah ba'diyah. Udah qobliyah ba'diyah, tambahin duha. Udah duha, tambahin tahajud. Arahnya memperbaiki sholat. Itulah yang akan memperbaiki hidupmu. Jadi bukan hanya fardunya saja yang namanya memperbaiki sholat. Nah tadi ketika dalam sholat pertama wis komplit dilakoni kabeh. Yang kedua yang namanya memperbaiki sholat itu aja buru-buru. Karena isi di dalam sholat itu permintaan dunia akhirat Pak. Urusan duniamu tuh diminta di sholat Pak. Tadi Rabbighfirli, jaluk diampuni dosa. Ijazah dari Kiai Haji Dimyati Rois. Itu orang-orang yang disepuhkan di Nahdlatul Ulama. Bisa cek Google Kiai Haji Dimyati Rois. Dia berangkat haji tiap tahun. Sugih, kiai tasawuf tapi sugih Pak. Dia takut dengan Allah, tasawuf banget, ngamalakan al-hikam bener-bener, bukan teori tapi sugih. Kiai Haji Dimyati Rois. Apa yang beliau ijazahkan? Ini ijazah dari beliau. Sing pengen bakal wong ziarah Wali Songo rata-rata pengen sugih, bener. Salah satunya. Ada yang kalau umroh plus Turki plus Mesir, ziarah Wali Songo plus ziarah Masyayikh. Di antaranya mampir ke Kiai Haji Dimyati Rois, beliau mengijazahkan amalan. Bakal pengen ketemu beliau, waduh antri di temenannya masih delat. Blilok sandangan rapi, blilok wis pladra kayak Gus Baha. Tapi duitnya akeh. Beliau ngomong begini, hadirin sing pengen usahanya gampang, tapi atine tenang. Pengen duitnya akeh, tapi atine tenang. Pengen oleh kerjaan sing sesuai harapan, tapi atine tenang. Wis simpelnya pengen sugih tapi apa yang beliau ijazahkan ketika Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani sing manceleng. Alon-alon aja berudugan. Bener iya. Aja Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni aja dinikmati bacaan itu. Iya. Jaluk dunia akhirat kuno Pak. Jaluk diampuni donga, jaluk sehat, jaluk disayang Allah, jaluk sugih, ning kono rahasianya. Itu penjabaran dari al-hikam tuh Pak. Apakah al-hikam melarang jadi orang kaya? Baca Rabbighfirlinya sing mantep.
Amalkan Pak. Walaupun beli sugi tadi apa? Tenang. Hatinya merasa tenang. Bukan hanya sugi tapi tenang. Mahal munajat tadi. Munajat itu DP ngomong pelan-pelan dengan penuh kasih sayang dan rahasia. Tidak ada batas antara dirimu dengan Allah Pak. Sholat itu membuka tabir antara kita dengan Allah. Ijabahnya doa itu ya di sholat Pak. Maka dalam sholat kita hadirkan hati, curhatkan dalam sholat itu, ya Allah, gitu kan, Robbi firlinya itu, ya jelas. Wasta'inu bisubri washolat. Ini sholat jadi penolong kita. Wa ma'dinul musafat. Lihat. Wa hiya zawalul aqdar al-kauniyah bainaka wa baina rabbuka. Sholat itu akan menghilangkan kotoran. Zawalul aqdar, menghilangkan kotoran-kotoran al-kauniyah, bangsa kebendaan, bainaka wa baina rabbika, antara dirimu dengan Tuhanmu. Jadi antara kita dengan Allah itu akan dibersihkan dengan sholat. Dibuka. Hatta yasfu, hingga bening. Kolbuka, sampai hatimu itu bening. Dengan sholat itu hati menjadi bening. Wasirrika, dan rahasia, asror. Ya kemarin saya jelasin. Masih ingat ya? Montir dua asror, guru dua asror, sir, masih ingat ya? Fayasfu laka, maka beninglah hatimu. Hatimu menjadi bening. Hina idzin syuhuduhu wa yamuhu zanuka wujuduhu. Itu Pak. Ya jelas. Kenapa sholat itu bisa memperbaiki hidup? Sampai sini jelas? Karena di dalam sholat itu menghilangkan kotoran dan tempat munajat, tempat kita hanya antara kita dengan, maka sholat menjadi penolong terbaik. Sebelum kita memulai ikhtiar terbaik, sebelum kita melakukan apapun, perbaiki sholat. Saya tambahkan tadi, saya ulang lagi, sebelum berangkat kerja sholat duha. Itu. Nah, Allah dulu. Makanya Ustadz Yusuf Mansur itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus tuh ringkasan dari diringkas Al-Hikam dalam bahasanya beliau, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, menjadi kata-kata yang populer yang membuat beliau meledak cetar. Itu 3 kata itu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Artinya apa? Sesuatu yang dimulai dari Allah, kemudian dalam prosesnya melibatkan Allah, setelah proses diserahkan pada Allah, hasilnya pasti akan dahsyat. Jelas tuh Pak? Yang kedua, sabar. Setelah kita meminta dengan Allah dengan sholat, berikutnya kita bersabar. Clear? Baik, pertanyaan kedua. Tadi siapa? Mas Agi.